Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngupas sebuah tantangan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tantangan yang dirancang buat mengubah cara kita berpikir, dan modalnya cuma 5 menit setiap hari. Siap? Coba deh kita mulai dari sini, jawab dalam hati aja. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kejebak? Terus-terusan muter di pikiran negatif yang sama. Cemas, stres, dan rasanya bingung banget gimana cara keluarnya. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian. Mungkin gejala-gejala ini kedengeran familiar banget ya. Dari mulai overthinking yang nggak ada habisnya, reaksi impulsif yang bikin nyesel belakangan, sampai ngerasa stuck, nggak berkembang, dan capek secara mental. Rasanya tuh kayak pola pikir lama ini selalu punya cara buat narik kita balik, sekeras apapun kita coba buat berubah. Nah, ini dia intinya. Gimana kalau aku bilang kamu bisa mulai ngebangun ulang fondasi mental kamu dan cuma butuh komitmen kecil selama 7 hari. Beneran, cukup 5 menit setiap pagi sebelum dunia mulai nuntut perhatian kamu. Ini bukan soal perubahan drastis dalam semalam, tapi soal langkah kecil yang konsisten. Oke, mungkin kamu sekarang lagi mikir, masa sih cuma 5 menit beneran bisa berhasil? Wajar banget kalau skeptis. Makanya, yuk kita selami sains di baliknya. Biar kita lihat kenapa metode ini tuh bukan sulap, tapi emang beneran didasari sama cara kerja otak kita yang luar biasa. Kunci dari semua ini itu ada di satu konsep keren namanya neuroplastisitas. Gampangnya gini, neuroplastisitas itu artinya otak kita punya kemampuan buat ngebentuk ulang dirinya sendiri. Otak kita itu bukan batu yang keras, tapi lebih kayak, ya katakanlah tanah liat. Dia terus berubah berdasarkan pengalaman dan pikiran kita. Ini kabar baik banget loh. Artinya, perubahan itu selalu mungkin terjadi, nggak peduli umur kita berapa. Nah, coba deh bayangin metafora jalur hutan ini. Anggap aja pola pikir negatif kamu itu kayak jalan setapak di hutan yang udah sering banget dilewatin. Saking seringnya, jalurnya jadi lebar, gampang dilalui, udah kayak jalan tol otomatis. Nah, tantangan ini tuh ibaratnya kita bawa parang, terus secara sadar mulai ngebabat semak belukar buat bikin jalur baru. Awalnya pasti susah dan aneh. Tapi, makin sering kita lewat jalur baru itu, tanahnya makin padat, dan lama-lama jadi jalan yang gampang juga buat diakses. Jadi, ini poin krusialnya. Waktu kita ngebuka jalur baru itu, kita bukan cuma sekedar berpikir positif yang klise. Bukan. Kita secara aktif, literally, lagi melatih ulang hardware dan software otak kita. Kita lagi nguatin koneksi saraf yang lebih positif dan lebih menenangkan. Dan ini bukan cuma teori loh. Penelitian nunjukin kalau latihan-latihan singkat yang konsisten ini beneran bisa ngurangin aktivitas di amigdala. Itu loh pusat rasa takut di otak kita. Dan di saat yang sama nguatin koneksi di korteks prefrontal, bagian otak yang ngurusin logika dan kendali emosi. Intinya, kita pindah dari mode autopilot yang reaktif, yang gampang kepancing, ke mode proaktif yang lebih sadar dan terkendali. Oke, sainsnya udah dapat. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling praktis. Yuk kita buka toolkit mental yang bakal kamu bangun selama 7 hari ke depan. Ini dia peta perjalanan kamu. Hari pertama, kita belajar jadi pengamat pikiran tanpa ngejudge. Hari kedua, kita belajar nenangin badai di dalam diri pakai nafas. Hari ketiga, kita belajar kenalan sama emosi kita, bukan malah ngelawan. Hari keempat, kita kembali ke tubuh biar lebih grounded. Hari kelima, kita melatih jeda, spasi antara pemicu dan reaksi. Hari keenam, kita melatih syukur buat ngubah fokus. Dan di hari ketujuh, kita bungkus semuanya dengan rasa sayang sama diri sendiri. Setiap hari itu saling nyambung, ngebangun di atas hari sebelumnya. Jadi efeknya kayak bola salju yang makin besar. Biar kamu ada gambaran, yuk kita bedah latihan buat hari pertama. Jadi, hari pertama ini misinya adalah menjadi sang pengamat buat pikiranmu sendiri. Dan ini wawasan kuncinya, sadari ini baik-baik. Kamu bukanlah pikiranmu, kamu adalah kesadaran yang mengamati pikiran itu. Kita sering banget kan nyatu sama pikiran kita. Latihan ini ngebantu kita buat nyiptain jarak. Dan begitu ada jarak, pikiran negatif itu rasanya jadi nggak sekuat sebelumnya. Ini fondasinya. Latihannya gampang banget. Selama 5 menit, kamu cukup duduk tenang dan catat setiap pikiran negatif atau cemas yang muncul. Nggak perlu dianalisis, nggak perlu dilawan, nggak perlu dihakimi. Cuma dicatat. Anggap aja kamu lagi ngamatin awan lewat. Tujuannya bukan buat ngubah apa-apa, tapi cuma buat jadi sadar. Oke, sekarang kita intip dikit hari kedua ya. Setelah belajar mengamati, kita bakal belajar jadi jangkar buat nenangin badai pikiran. Alat utamanya, sesuatu yang udah kamu punya dari lahir.
napas kamu. Kita bakal pakai teknik yang namanya pernapasan kotak atau box breathing. Ini cara yang efektif banget buat ngaktifin sistem saraf istirahat dan cerna di tubuh kita. Anggap aja ini kayak tombol riset biologis buat stres dan kecemasan kamu. Caranya gampang banget, cuma ngikutin 4 langkah ini. Tarik nafas pelan-pelan, hitung sampai 4. Tahan napas, hitung sampai 4. Hembuskan pelan-pelan, 4 hitungan. Dan tahan lagi dalam kondisi kosong, 4 hitungan. Ulangin aja siklus ini selama 5 menit. Kalau pikiranmu kemana-mana, santai aja. Balikin lagi perhatiannya ke ritme napas. Oke, sekarang kamu udah punya pemahamannya. Dan udah punya beberapa alat awalnya. Tapi bagian paling penting selanjutnya, ya sekarang ini. Ngambil langkah pertama. Mengubah semua niat ini jadi aksi yang nyata. Dan langkah itu dimulainya sekarang. Ingat angka ini ya, 5, cuma 5 menit. Itu aja yang dibutuhin. Ini investasi waktu yang kecil banget buat perubahan yang bisa jadi sangat besar buat kesehatan mental kamu. Jadi, buang jauh-jauh alasan, aduh aku nggak punya waktu. Dan tolong ingat pesan yang paling penting ini. Kunci buat ngebangun jalur baru di otak kamu itu konsistensi, bukan kesempurnaan. Pasti bakal ada hari di mana kamu lupa atau ngerasa nggak maksimal. Dan itu nggak apa-apa banget. Yang penting adalah kamu kembali lagi besoknya. Fokus aja sama progres, bukan jadi sempurna. Nah, buat nguatin komitmen kamu, lakuin satu hal yang simple ini. Deklarasikan niat kamu. Coba deh tulis di kolom komentar sekarang juga, aku ikut tantangan. Tindakan sederhana ini ngirim sinyal kuat ke otak kamu, sekaligus bikin kamu jadi bagian dari komunitas yang lagi bertumbuh bareng-bareng. Jadi pertanyaan terakhirnya buat kamu adalah ini. Kamu siap buat mulai merawat taman di dalam pikiranmu? Siap buat nyiramin dengan kesadaran, ngasih pupuk rasa syukur, dan nyabutin rumput liar pikiran negatif? Perjalanan ini dimulai dengan 1 langkah kecil. Terima kasih sudah menyimak dan ayo kita terus bertumbuh.